Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa dari kelas ME. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penyusunan proposal penelitian dengan judul pengaruh disonansi kognitif, kelompok referensi, dan brand awareness terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal, studi kasus pada konsumen MS Glow di Jepara. Hal-hal yang melatar belakangi penulis dalam penyusunan penelitian ini, yang pertama itu adanya fenomena bahwa masyarakat atau konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk kosmetik lokal itu setiap tahun bisa dikatakan meningkat. Bisa dilihat dari kinerja pertumbuhan bidang industri, kimia, farmasi, dan obat tradisional di Indonesia itu naik sebesar 9,39, serta pemerintah melakukan dorongan atau semakin mendukung para pebisnis lokal itu untuk memanfaatkan bahan-bahan baku lokal dalam pembuatan produk-produk farmasi atau kimia, termasuk juga produk kosmetik. Kemudian didukung adanya peningkatan perizinan notifikasi kosmetik di BPOM, yaitu pada tahun 2020 meningkat sebanyak 84.911 berkas yang diterima, yaitu ada penambahan notifikasi dengan total notifikasi baru 84.911 berkas, atau bisa dikatakan ada banyak atau semakin bertambah produk-produk lokal baru. Jadi mereka mendaftarkan produknya termasuk kosmetik itu ke BPOM. Jadi ada peningkatan dari tahun ke tahunnya. Ini menandakan bahwa minat beli atau konsumsi masyarakat di Indonesia itu makin naik pada sektor industri kosmetik ini, karena pebisnisnya semakin tahun itu semakin banyak. Kemudian adanya disonansi kognitif, yaitu konsep psikologis di mana seorang konsumen akan mengalami disonansi saat ia berada dalam kondisi membingungkan mengenai tidak adanya kepastian mengenai manfaat dan hasil yang diterima. Jadi apa yang mereka pikirkan dan apa yang sedang berjalan itu bagi mereka secara psikisnya itu bertolak belakang gitu. Ada kebingungan bagi para konsumen atau adanya disonansi pada kognisi mereka. Kemudian adanya kelompok referensi. Kelompok referensi ini sangat berkaitan dengan, kalau di bidang marketing itu sangat berkaitan dengan bisa mempengaruhi minat beli atau interest atau minat seseorang, termasuk juga pada perilaku keputusan pembeliannya, dimana mereka pembeli itu dalam memilih sebuah brand atau merek tertentu cenderung akan meningkat jika dia atau mereka itu menyukai atau biasanya kan seseorang punya seorang panutan gitu. Nah, kalau panutannya itu suka sama brand A, otomatis biasanya si dianya itu akan ikut-ikutan dengan kelompok referensi atau pihak-pihak yang jadi panutan dia gitu.
Kemudian adanya brand awareness jika seseorang sadar dan ia mengetahui akan suatu merek tertentu, pastinya orang tersebut akan menjadi lebih tertarik dan memiliki minat untuk mencoba membeli suatu produk tertentu. Hal-hal tersebut mulai dari disonansi kognitif, kelompok referensi, brand awareness, ketiganya itu punya diduga punya kaitan dengan perilaku konsumen, yaitu keputusan pembelian. Maka dari itu, pada penelitian kali ini peneliti bermaksud ingin membuat penelitian dengan objek MS Glow tadi sebagai produk kosmetik lokal, dan diteliti mengenai bagaimana keputusan pembelian para konsumen itu terhadap MS Glow dan dipengaruhi oleh disonansi kognitif, kelompok referensi, dan brand awareness. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dapat dibuat yaitu pertama, apakah disonansi kognitif mempunyai pengaruh dalam keputusan pembelian produk skincare lokal MS Glow di Jepara? Dan yang kedua, apakah kelompok referensi mempunyai pengaruh dalam keputusan pembelian produk skincare lokal MS Glow di Jepara? Dan yang ketiga yaitu apakah brand awareness mempunyai pengaruh dalam keputusan pembelian produk skincare lokal MS Glow di Jepara? Dan berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh hubungan antara disonansi kognitif terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal oleh konsumen MS Glow di Jepara. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh hubungan antara kelompok referensi terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal oleh konsumen MS Glow di Jepara. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh hubungan antara brand awareness terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal oleh konsumen MS Glow di Jepara. Dan manfaat yang dapat diambil pada dengan adanya penelitian ini, yang pertama yaitu bagi kalangan bisnis, yaitu adanya upaya meningkatkan strategi kebijakan mengenai pemasaran produk-produk skincare mereka ke halayak serta konsumennya. Ini untuk kalangan pebisnis jika mereka di bidang yang sejenis atau kosmetik. Kalau di luar bidang yang sejenis itu masih bisa sebagai bahan pertimbangan atau bahan referensi penelitian ini untuk mengetahui atau menganalisis berbagai hal yang mungkin yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Salah satunya yang dengan variabel-variabel yang saya ambil dalam penelitian ini, mulai dari disonansi kognitif, terus kemudian kelompok referensi dan brand awareness. Kemudian manfaat yang kedua yaitu bagi para peneliti lain sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya, khususnya penelitian dalam tema atau bidang sejenis, yaitu bisa dijadikan sebagai literatur dan bahan belajar bersama. Batasan masalah dalam penelitian ini, ruang lingkup atau batasan masalah yang digunakan meliputi 4 variabel, yaitu yang pertama ada 3 variabel bebas, yaitu variabel bebasnya ada 3. X1-nya pertama ada disonansi kognitif, kemudian ada kelompok referensi sebagai X2 dan brand awareness sebagai X3-nya. Dan ada dengan satu variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Dan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu
pada produk skincare MS Glow di Jepara. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu mengenai keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan perilaku seseorang dalam menentukan suatu pilihan produk tertentu untuk dibeli dengan tujuan untuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan serta keinginan yang mencakup mengenai masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan bagaimana perilakunya setelah ia melakukan pembelian. Kemudian indikator pembentuk keputusan pembelian itu pertama ada membeli karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Terus kemudian membeli karena mendapat rekomendasi dari orang lain, memutuskan membeli karena merek yang paling mereka sukai. Terus kemudian kemantapan membeli setelah mengetahui informasi produk itu berkaitan dengan tadi bagaimana perilakunya setelah ia mencoba produknya. Kemudian disonansi kognitif merupakan sebagai suatu kondisi yang membingungkan yang terjadi pada seseorang ketika kepercayaan mereka tidak sejalan bersama. Seorang konsumen akan mengalami disonansi saat ia berada dalam kondisi membingungkan mengenai tidak adanya kepastian mengenai manfaat dari hasil yang diterimanya dari melakukan pembelian tersebut. Terus kemudian indikatornya yang pertama itu ada emotional, dan kedua ada kebijaksanaan, yang ketiga itu adanya concern over detail atau perhatian, di mana emosional sendiri berkaitan dengan situasi psikologi konsumen setelah ia melakukan pembelian. Konsumen secara alami mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukannya itu sudah tepat atau belum. Kemudian dari indikator kebijaksanaan sendiri berkaitan dengan keputusan yang telah dilakukan. Konsumen mempertanyakan apakah dia telah membeli sesuatu yang benar-benar sesuai dengan yang ia butuhkan atau tidak, begitu. Terus kemudian yang ketiga, indikator perhatian berkaitan dengan kekecewaan konsumen, di mana kondisi ini konsumen cenderung kurang yakin dengan keputusan yang telah dibuatnya. Biasanya ini berupa semacam penyesalan. Kemudian brand awareness merupakan kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori tertentu. Dengan indikator pertama, kemampuan mengingat merek dalam level top of mind, kedua, kemampuan mengenali merek, dan yang ketiga, kemampuan konsumen dalam mengingat kembali merek. Terus kemudian ada beberapa tingkatan brand awareness. Yang pertama itu calon konsumen tidak menyadari brand atau unaware of brand. Terus kemudian pengenalan brand, yaitu tingkat minimal brand awareness, di mana pengenalan suatu brand muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan atau dipancing dahulu. Terus kemudian adanya pengingatan kembali brand atau brand recall, yaitu tindakan di mana konsumen dapat mengingat kembali tanpa ada pancingan atau bantuan. Terus yang keempat yaitu puncak tertinggi dari brand awareness, yaitu puncak pikiran atau top of mind, tingkatan dalam brand yang jika disebutkan pertama kali oleh konsumen atau dia misal lihat apa langsung keinget satu brand aja itu, nah itu brand tersebut udah jadi top of mind-nya si calon konsumen tersebut.
Kemudian yaitu kelompok referensi, yaitu merupakan individu atau sekelompok orang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang atau orang lain. Terus indikatornya yaitu pengetahuan kelompok referensi mengenai produk. Terus kemudian ada kredibilitas dari kelompok referensi, pengalaman dari kelompok referensi, keaktifan kelompok referensi, daya tarik kelompok referensi. Pengetahuan kelompok referensi di sini itu mencakup tingkatan pengetahuan, yaitu seberapa dalam kelompok referensi tersebut mengetahui spesifikasi produk yang diinformasikan kepada konsumen atau calon konsumen lain. Kemudian dari segi kredibilitas dari kelompok referensi itu menunjukkan bagaimana nama baik dari kelompok referensi itu dilihat dari tingkah lakunya di publik serta tingkah lakunya di lingkungan sekitarnya. Terus kemudian pengalaman dari kelompok referensi, pengalamannya itu mencakup bagaimana tingkat keseringan dari kelompok referensi dalam menggunakan produk yang diinformasikan kepada konsumen. Terus kemudian dari indikator keaktifan kelompok referensi menunjukkan seberapa sering kelompok referensi ini memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk sehingga konsumen merasa tertarik pada produk yang bersangkutan. Terus kemudian mengenai daya tarik kelompok referensi ini mengarah pada penampilan atau performance dari kelompok referensi tadi. Misalnya daya tarik itu dari segi visualnya juga bisa, dari kerapiannya, terus dari tingkah laku, dari tutur kata dan sebagainya, itu juga bisa jadi daya tarik kelompok referensi bagi calon konsumen. Kemudian kerangka pemikiran teoritis atau kerangka berpikir, KPT-nya itu disonansi kognitif, mempengaruhi keputusan pembelian. Terus kemudian ada kelompok referensi sebagai variabel X atau X2-nya. Terus kemudian dari brand awareness-nya itu menjadi variabel independen atau X3-nya. Kemudian variabel dependennya itu keputusan pembelian. Hipotesis penelitian yang pertama berhubungan pada variabel disonansi kognitif. Berdasarkan hasil penelitian jurnal dari Tati Rahayu tahun 2014 mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan antara disonansi kognitif terhadap keputusan pembelian dengan tingkat korelasi yang positif. Dengan tingkat hipotesis yang pertama, berdasarkan hasil penelitian jurnal dari Tati Rahayu 2014 mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan antara disonansi kognitif terhadap keputusan pembelian dengan nilai korelasi yang positif. Hal tersebut semakin diperkuat berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan oleh Kerkera dan Isaimani pada tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa disonansi kognitif mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan dengan nilai korelasi yang positif. Maka berdasarkan hal tadi, dalam penelitian ini dibuat suatu hipotesis. Hipotesis pertama, diduga
Disonansi kognitif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal MS Glow di Jepara. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil penelitian jurnal dari Akbarini tahun 2017, terdapat pengaruh positif signifikan antara kelompok referensi, diferensiasi produk, dan harga terhadap keputusan pembelian produk perawatan. Studi pada konsumen Larissa Aesthetic Center cabang Ponorogo, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nurholifah dan Ruli Rianto pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kelompok referensi secara positif signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian lipstik merek Wardah oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi D4 Manajemen Pemasaran jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Malang. Maka berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tadi, dapat dibuat suatu hipotesis. Hipotesis yang kedua yaitu diduga kelompok referensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal MS Glow di Jepara. Kemudian hipotesis yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian Nel Arianti dan Ari Andira tahun 2021 mengungkapkan bahwa brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Surahman 2008, sehingga hal tersebut penulis membuat hipotesis ketiga, diduga brand awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal MS Glow di Jepara. Metode penelitian pada bab 3 pada metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Kemudian data dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber. Pertama, data primer dari observasi lapangan, kemudian penyebaran kuesioner serta website resmi MS Glow. Untuk penyebaran kuesioner sendiri, penulis sebelumnya mencari data konsumen melalui para reseller, para agen MS Glow yang ada di Jepara. Itu penulis mendapatkan kontak dari reseller atau penjual MS Glow tersebut itu dari website resmi MS Glow, di mana di website tersebut ada data atau informasi mengenai seluruh agen ataupun reseller MS Glow di Indonesia per daerah, di plot per daerah, dan di situ sudah dicantumkan mengenai mulai nama, kontak personnya, nomor WA, mulai dari nomor WA-nya sampai media sosialnya juga disertakan, alamatnya pun juga disertakan di situ. Kemudian data sekunder itu berupa studi pustaka, jurnal penelitian, majalah, dan berita cetak maupun berita online dari internet. Subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada gerai atau outlet MS Glow di Jepara. Awal mulanya penulis akan menemui reseller atau agennya terlebih dahulu untuk diwawancarai atau dimintai mengenai
data para konsumen MS Glue-nya. Kemudian populasi di sini merupakan konsumen MS Glue di Jepara, di mana jumlahnya tidak diketahui atau infinite. Kemudian sampel penelitian merupakan konsumen pengguna MS Glue yang tinggal di Jepara dan dengan batasan baru 1 kali menggunakan produk MS Glue. Untuk jumlah sampelnya sendiri, penulis dalam penentuannya itu berdasarkan perhitungan dengan rumus Lemeshow, dengan rumus yaitu Z pangkat 2 dikali P min 1 dibagi D pangkat 2. Di mana N itu jumlah sampel, Z derajat kepercayaan, nilai idealnya itu 90%. Jika memilih 90%, maka T-tabelnya itu 1,645, dan kalau 95% itu T-tabelnya 1,96. Kemudian P itu proporsi konsumennya dengan nilai ideal itu 0,5. D itu deviasi, nilai idealnya 10% dan 5%. Dalam penelitian kali ini, penulis berasumsi bahwa tingkat derajat kepercayaan sekitar 95% dengan persentase tingkat kesalahan sebesar 10%. Maka setelah dihitung N dapat ditemukan sebesar 96,04 atau dibulatkan menjadi 100. Jadi jumlah sampel yang akan penulis gunakan yaitu 100 responden atau 100 sampelnya. Prosedur penelitian pertama ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasinya untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian metode pengumpulan datanya, metodenya menggunakan observasi dan kuesioner. Seperti yang dibilang tadi, observasi ke lapangan yaitu ke gerai atau outletnya, terus kemudian penyebaran kuesioner kepada para konsumen yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi sampel. Kemudian metode pengolahan data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian metode analisis data, pertama ada uji asumsi klasik, bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik atau tidak. Dan jenis dalam uji asumsi klasik ini pertama ada uji normalitas, digunakan untuk menguji data variabel X dan Y pada persamaan regresi yang dihasilkan. Kemudian uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya hubungan antara variabel independen. Kemudian uji heteroskedastisitas diartikan sebagai ketidaksamaan variasi variabel pada semua pengamatan, dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas, sehingga kesalahan tersebut tidak random. Kemudian uji hipotesis yaitu di sini menggunakan uji T
serta uji parsial, kemudian uji F, dan uji koefisien determinasi. GT digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel X secara individu dalam menerangkan variabel Y-nya. Kemudian uji F-nya dilakukan untuk membandingkan F hitung dengan F tabelnya, yaitu untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi berganda memiliki pengaruh secara bersama-sama. Kemudian yaitu uji koefisien determinasi untuk mengukur bagaimana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Itulah tadi presentasi mengenai penyusunan proposal penelitian. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.